Ya pemirsa, masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan Bremana Tenaya. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana puluhan petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang membakar area lahan gambut di kawasan Pulau Negara, Sumatera Selatan hari Sabtu. Kebakaran terjadi di dekat pemukiman padat penduduk. Petugas damkar berusaha mencegah agar api yang masih menyala di bawah lahan gambut tidak meluas. Namun upaya mereka diperumit dengan alat-alat pemadam kebakaran yang terbatas dan sumber air yang jauh, sekitar 1 jam perjalanan dari lokasi kebakaran di Desa Pulau Negara, Sumatera Selatan. Penduduk setempat membantu petugas memadamkan api dan memastikan daerah mereka aman dari amukan si jago merah. Kebakaran berawal dari semak belukar pepohonan pada hari Rabu dan membakar kawasan lahan gambut di dekat jalan raya yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Ogan Ilir ke ibu kota provinsi di Palembang. Sebenarnya kalau pagi tadi sudah bisa mengecil api, tetapi dikendalikan. Tetapi karena kondisi cuaca, angin sudah mengencang dan matahari sudah meninggi, kan kondisi panas membesar lagi. Kendala kita di lapangan sebenarnya ini kondisi angin memang lumayan besar, kemudian sumber air yang di embung-embung sudah mulai menipis. Kebakaran hutan tahunan di Indonesia kerap menimbulkan masalah hingga hubungan antar wilayah bertetangga di ASEAN menjadi renggang. Asap kebakaran hutan di Pulau Sumatera menutupi sejumlah wilayah di Singapura, Malaysia, hingga Thailand Selatan. Pada 2015, kebakaran hutan yang dahsyat akibat musim kemarau membakar total 2,6 juta hektar lahan. Bank Dunia memperkirakan Indonesia mengalami kerugian sekitar 16 miliar dolar Amerika, belum termasuk ratusan ribu warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seluruh kepala kepolisian dan menteri terkait dari 10 negara dari ASEAN akan ikut serta. Berbagai persiapan dilakukan panitia menyebut ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 yang dihelat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mulai Minggu 20 Agustus hingga Rabu 23 Agustus mendatang. Perhelatan AMMTC ke-17 ini bertujuan mempererat kerjasama negara-negara ASEAN dan mitranya dalam menanggulangi dan memerangi kejahatan transnasional. Salah satunya tindak pidana perdagangan orang yang kini marak terjadi. Kegiatan AMMTC ke-17 ini nantinya akan melibatkan masyarakat Labuan Bajo dan personil kepolisian. Mereka akan unjuk kreasi menampilkan pertunjukan seni dan budaya di hadapan tamu dari 10 negara ASEAN. Dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN yang beberapa waktu yang lalu dideklarasikan dan dilaksanakan di tempat sini juga di Labuan Bajo oleh Bapak Presiden sebagai keketuaan, dan kebetulan di IMMTC ini Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendapatkan keketuaan yang sama. AMMTC akan menjadi panggung penting untuk merapatkan barisan negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Tanggal 19 Agustus diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day, di mana peringatan ini bertujuan untuk menghormati para pekerja kemanusiaan di seluruh dunia. Kantor perwakilan PBB di Jakarta ikut merayakan bersama sejumlah relawan. World Humanitarian Day atau Hari Kemanusiaan Sedunia diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Semula tanggal ini didedikasikan kepada para pekerja kemanusiaan yang tewas di Irak pada 2003. Namun belakangan hari ini juga ditujukan kepada seluruh relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia.
Di Jakarta, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB ikut merayakan hari tersebut bersama sejumlah relawan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Acara berlangsung pada Sabtu sore di Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu. Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julian, kepada iNews mengatakan Indonesia saat ini merupakan salah satu mitra yang sangat penting bagi PBB karena telah menyediakan banyak pasukan perdamaian dalam misi-misi kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia is a very important partner to the United Nations insofar as it provides troops, military and police officers for the peacekeeping operation. So more or less now Indonesia is the 8th troop contributing country in the world, and it provides about 2,700 military and police officers that are deployed in about 9 missions around the world. So that's a very important contribution without which it would be difficult for us. Another contribution of Indonesia within the context of ASEAN, the region here, Southeast Asia, is also to support the AHA Center, the ASEAN Humanitarian Assistance Center, and that's also a very important contribution. Lebih jauh, Julian memaparkan beragam tantangan yang dihadapi misi-misi perdamaian PBB, terutama di wilayah-wilayah konflik di berbagai negara, mulai dari kekurangan sumber daya manusia hingga pemotongan dana. Belum lagi ancaman nyata yang dihadapi para pekerja kemanusiaan saat sedang bertugas. Doing humanitarian work is a dangerous work, but it's even more dangerous now than it was in the past. Because if you want, 20, 30 years ago, humanitarian workers were respected, but now they are targeted by those who want to create havoc. So because there is more and more disregard for international humanitarian laws and international human rights law. And this creates an environment that is more and more difficult for humanitarian workers to work in. Salah satu relawan mengatakan tantangan terberat bagi seorang relawan kemanusiaan saat ini adalah medan yang sulit dan koordinasi di wilayah bencana. Tidak lain dan bukan tantangan pertama yang sangat kita hadapi itu adalah medan yang sulit ketika berada di lokasi bencana. Yang kedua adalah koordinasi, itu juga masih menjadi tantangan bagi kami di lapangan karena memang pemain ataupun organisasi yang bergerak dalam kebencanaan ini sangat-sangat banyak. Makanya dibutuhkan sebuah koordinasi yang kuat di dalamnya untuk bisa menggerakkan semua potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Meningkatnya perang dan bencana alam, termasuk wabah penyakit menular, kini menjadi tantangan global para relawan dan pekerja kemanusiaan di era modern. Mereka ikut berperan mendorong penghentian konflik serta mengambil bagian untuk menyelamatkan masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan relawan atau pekerja kemanusiaan saat ini semakin dibutuhkan dalam konteks kebencanaan dan konflik bersenjata di berbagai wilayah. Salah satu relawan Indonesia, Eko Sulistyo, kerap membagikan pengalamannya dalam berbagai misi kemanusiaan di dunia. Dan berikut laporan iNews lengkapnya. Bergerak di bidang kemanusiaan dan membantu sesama sejatinya telah dilakukan Eko Sulistyo sejak lama. Saat masih menjadi siswa SMA 3 Setiabudi Jakarta, Eko bergabung dengan Sabawana, salah satu ekstrakurikuler siswa pencinta alam. Terkait bencana alam, pengalaman Eko terentang panjang termasuk tsunami Aceh hingga longsor di Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan aktivitas di luar negeri adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan di Myanmar, Palestina, hingga Somalia dan korban gempa Turki. Ya, alhamdulillah saya ikut dalam kegiatan kemanusiaan sebenarnya dari sekitar tahun 90-91. Saat itu saya masih sekolah di SMA. Saya mengikuti kegiatan kepencinta alaman, dan waktu masih ikut kegiatan kepencinta alaman memang suka ikut kegiatan-kegiatan operasi SAR, mencari orang kecelakaan di gunung, hilang di gunung, dan semenjak itulah saya mencoba belajar tentang dunia kemanusiaan. Memang momentum yang paling besar adalah pada saat gempa besar di Aceh dan tsunami Aceh tahun 2004. Disitulah momentum yang paling besar yang membuat saya
terjun di dunia kemanusiaan. Berhadapan dengan pihak keamanan dan medan berat menuju lokasi menjadi tantangan yang kerap dia hadapi. Namun dia mengaku segala lelah terbayar ketika berhasil tiba di lokasi dan menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada para korban konflik dan bencana. Alhamdulillah misi kemanusiaan kalau di dalam negeri dari gempa besar atau tsunami di Aceh tahun 2004 terus sampai gempa Jogja, gempa Padang, banjir bandang di Sumatera Barat, sampai terakhir pandemi COVID-19 di Indonesia, serta gempa yang terakhir adalah gempa Cianjur. Alhamdulillah saya turut serta dalam misi-misi kemanusiaan di dalam negeri, dan kalau di luar negeri dari gempa Nepal, Topan Hayan Filipina, konflik kemanusiaan di Suriah, konflik kemanusiaan di Palestina hingga saat ini. Alhamdulillah saya juga hampir 1 bulan sekali ke camp-camp pengungsian. Pada Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day, PBB mendedikasikannya untuk para pekerja kemanusiaan yang berjasa besar menyelamatkan korban perang. Ribuan pekerja kemanusiaan tewas dalam konflik Irak pada 19 Agustus 2003. Ini menjadi resiko terburuk seorang pekerja kemanusiaan. Suka duka menjadi relawan kemanusiaan atau pekerja kemanusiaan, saya rasakan kalau sukanya tentu banyak ya, karena memang kita bisa berinteraksi dengan teman-teman relawan internasional, kita bisa berinteraksi dengan pekerja-pekerja kemanusiaan dari berbagai negara. Sebagai contoh, waktu gempa Turki kemarin saya tidur atau beristirahat di satu camp itu lebih dari 10 negara ya, ada Tajikistan, Kyrgyzstan, ada Azerbaijan, ada Bosnia Herzegovina, ada dari China, ada dari Jepang, wah macam-macam dari negara yang saya nggak mungkin sebutkan satu persatu. Dan itu bagi saya suka bukan suka duka, justru ini akhirnya saya punya banyak teman, punya banyak relasi. Saat gempa mengguncang Turki dan Suriah 6 Februari 2023, Eko ikut serta ke lapangan bersama Palang Merah Internasional dan Palang Merah Turki serta ribuan relawan internasional lainnya. Eko ikut mengantarkan bantuan dari pemerintah Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Turki. Di dalam negeri, kiprah Eko dihargai pemerintah dengan sebuah penghargaan khusus dari Presiden Joko Widodo. Menurut Eko, semua yang dikerjakan belum seberapa. Namun besar harapan agar masyarakat tidak perlu ragu untuk ikut menjadi relawan, karena ke depan masih ada banyak tantangan bencana alam seiring dengan dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Wela Syarlita, iNews melaporkan. Ya pemirsa, semarak HUT kemerdekaan ke-78 masih terus dirayakan di seluruh tanah air. Di Bogor, Jawa Barat, ribuan warga tumpah ruah ke jalan mengikuti karnaval kemerdekaan dengan berbagai kostum yang menarik dan lucu. Ribuan warga di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tumpah ruah mengikuti karnaval kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar oleh warga setempat ini mengusung tema keberagaman dengan menampilkan berbagai kesenian khas etnis mulai dari Tionghoa hingga Betawi. Selain kesenian, seluruh peserta juga diwajibkan mengenakan pakaian seunik dan selucu mungkin. Ada yang memakai pakaian pahlawan ala Bung Karno lengkap dengan kudanya, hingga bocah yang berkostum tuyul yang menggemaskan. Temanya sebenarnya kita tuh mengusung persatuan kesatuan untuk semua 3 etnis. Jadi di Jonggol ini kita ada etnis Sundanya, kemudian ada Betawi sama ada Tionghoa. Jadi kita berkehidupan dengan 3 etnis ini, tapi alhamdulillah semuanya rukun semuanya dan saling support. Sangat antusias karena dari mulai penampilan mereka pas lagi pentas seni aja, anak-anak yang memang nggak punya talenta untuk bernari, akhirnya kita gali untuk mereka nari, menampilkan semua tarian
tarian daerah di Indonesia. Selain ikut merayakan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan, dengan kegiatan ini warga juga berharap agar keanekaragaman etnis dan budaya yang ada di daerah mereka bisa tetap saling rukun dan damai. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya warga negara Indonesia yang memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT ke-78 RI yang kemarin terjadi ya ini juga dimeriahkan oleh para warga negara asing di Sleman, Jakarta. Ya, para warga asing dari berbagai negara ini ya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengikuti lomba khas 17-an. Tak hanya warga Indonesia yang memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah warga negara asing yang berada di Wisma Bahasa Kelurahan Santren Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta ini juga ikut memeriahkan Lomba HUT ke-78 Republik Indonesia. Acara diisi dengan lomba khas 17-an. Indonesia itu ya negara yang yang penting ya bagi saya, bagi Jepang juga, dan saya bersenang-senang ya merayakan Hari Kemerdekaan bersama orang Indonesia. Sebelum menggelar lomba, para warga negara asing ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi sebelum lomba-lomba itu kami semua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ini agar semua orang asing yang belajar bahasa Indonesia itu dapat mengenal budaya termasuk juga tradisi, dan ini cara kami untuk mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Acara lomba yang dimeriahkan oleh warga negara asing dari berbagai negara tersebut selain untuk melancarkan bahasa, juga untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada warga negara asing tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.